Pemirsa, pasca viralnya video konser dangdut di media sosial, sejumlah panitia penyelenggara menjalani pemeriksaan di kantor Satpol PP Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 4 panitia dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan dan didenda sebesar Rp300.000 serta sanksi sosial. Video konser dangdut di lapangan Singkil, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban yang viral di media sosial ini dinilai melanggar protokol kesehatan. Akibatnya 4 orang panitia penyelenggara kegiatan ini dipanggil dan diperiksa di kantor Satpol PP pemerintah Kabupaten Tuban. Mereka dikenai sanksi sosial dan denda sebesar Rp300.000 per orang. Podo Barok selaku penanggung jawab penyelenggara dalam pemeriksaan mengaku bersalah karena tidak dapat membendung antusias massa yang menikmati alunan musik dangdut. Kami dari pihak panitia nggak bisa membendung dengan adanya pengunjung atau pendatang dikarenakan dengar alunan lagu tadi. Jadi pihak panitia nggak bisa menghentikan waktu itu. Dan setelah itu kita tutup, tidak ada alunan musik lagi dan acara kita selesai. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban, Heri Muharwanto, mengatakan penyelenggara orkes dangdut yang viral di media sosial itu dinyatakan bersalah karena telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Penyelenggara kegiatan juga diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Hasil dari pemeriksaan ini alhamdulillah sudah selesai, jadi kita laksanakan sanksi ya. Untuk yang pertama untuk pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan ini kita berikan sanksi untuk yang pertama sanksi sosial, membersihkan fasilitas umum, dan yang kedua sanksinya denda Rp300.000. Sementara itu, data peta penyebaran COVID-19 di wilayah Tuban masih cukup tinggi. Hingga kini tercatat 468 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 58 diantaranya meninggal dunia, 338 orang sembuh, dan 72 lainnya masih menjalani isolasi dan perawatan medis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing terjaring operasi justisi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski sempat protes, WNA tersebut tetap diberi sanksi menyapu jalan. Warga Mali, Afrika Barat ini tak terima saat terjaring razia di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia ditangkap saat merokok sambil mengendari motor dan tidak menggunakan masker. WNA ini akhirnya menjalani sanksi menyapu jalan. Razia gabungan yang digelar petugas kepolisian dan TNI ini juga melibatkan kejaksaan sebagai pengawas dalam operasi justisi COVID-19. WNA yang merasa keberatan karena kita lakukan penindakan, tetapi memang kita lakukan penindakan karena dia tidak memakai masker sesuai dengan aturan. Dia pakai masker, tapi tidak menutupin sambil merokok, tetap kita lakukan penindakan. Petugas akan melaksanakan razia protokol kesehatan hingga pandemi dinyatakan berakhir. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Penerapan PSBB ketat hari keempat, petugas gabungan menyidak sejumlah perusahaan di Ciracas, Jakarta Timur. Meski tidak ditemukan pelanggaran, namun fasilitas penunjang kebersihan dinilai kurang. Wali Kota Jakarta Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Satpol PP, TNI, dan Polri menggelar operasi mendadak guna memeriksa kepatuhan perusahaan dalam menjalankan PSBB secara ketat. Perusahaan yang diizinkan beroperasi hanya yang masuk ke dalam 11 sektor esensial. Karyawan yang bekerja juga dibatasi tidak melebihi 50%. Tak hanya perkantoran, beberapa rumah makan di sekitar Jakarta Timur tak luput dari sasaran operasi petugas. Meski tidak ditemukan pelanggaran, namun petugas menemukan masih kurangnya sarana dan prasarana pencegahan COVID-19. Pelanggaran protokol kesehatan tidak ada, cuman hanya kurang sarana prasarana. Saya minta supaya dermogali tambah 4, karena ada 140 pegawai. Apakah setiap hari mereka harus ngantri? Dekat-dekatan. Yang kedua, wastafel mengajar 1, saya minta 4 lagi tambah. Sama laporan progres gugus tugas. Gugus tugas ada, tapi fungsinya nggak jalan.
Penindakan penerapan protokol kesehatan akan terus dilaksanakan sampai penerapan PSBB DKI Jakarta berakhir. Dari Jakarta, Bibi Kristami, Hairul Arifin, Leman, iNews melaporkan.